Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini dengan video yang sedikit berbeda. Kali ini saya ingin membagi sedikit pengalaman saya di bidang IT, terutama bagi kalian yang baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah ya. Walaupun saya di sini sebagai pengajar atau pendidik, tapi tidak ada salahnya saya coba membagi share pengalaman saya di bidang IT. Nah, buat kalian khusus yang memang baru lulus SMK, terutama di bidang IT, apapun itu jurusannya, jika termasuk memang bidang IT, saran pertama saya adalah ketika kalian melamar pekerjaan, kalaupun tidak di bidang IT, tapi setidaknya saya rasa ilmu kalian akan digunakan. Namun, satu hal yang memang kalian harus perhatikan, bidang IT yang kalian ambil di masa sekolah itu akan digunakan di perusahaan nantinya, cepat atau lambat. Tinggal bagaimana kalian ingin mengambil peluang itu, ataukah menjadi seorang IT engineer, IT networking, IT software, programmer, dan lain sebagainya. Pengalaman saya semenjak saya lulus dari sekolah beberapa tahun yang lalu, saya sudah merintis bagaimana caranya saya bisa membuka suatu usaha yang memang tidak perlu modal yang terlalu banyak. Usaha saya memang bergerak di bidang jasa waktu itu. Jasa yang dimana hanya bermodalkan flash disk dan otak saya. Flash disk tersebut sebagai alat saya untuk memudahkan saya bertemu dengan klien. Apa sih bisnis saya? Bisnis yang saya lakukan pada saat itu adalah mencoba bagaimana menginstal laptop, menginstal komputer, merakit laptop, merakit komputer, ataupun jual beli barang jasa terutama di bagian software dan hardware. Dari situ saya banyak sekali pengalaman, mulai dari bertemu beberapa customer yang memang bisa dikatakan customer saya masih bersifat awam dengan laptop atau komputer tersebut. Dari situ saya belajar banyak. Apakah memang dari situ saya harus mengambil keuntungan yang banyak atau sedikit, tapi saya berpikiran lebih baik saya mengambil keuntungan sedikit tapi tetap berjalan. Singkat cerita, proyek pertama saya di waktu SMK adalah merakit dan menginstal komputer. Alhamdulillah mendapatkan uang, mendapatkan bayaran atau fee yang memang cukup. Berlanjut, ketika saya kuliah, saya tetap mendalami bidang saya di bidang IT. Saya mengambil jurusan informatika. Dari kuliah lah saya coba belajar menjadi SEO, Search Engine Optimasi. Terus belajar mendalami bagian networking pula dan menjadi sedikit belajar mengenai programming. Dari situ saya belajar bahwa memang tidak selamanya apa yang saya kuliah, apa yang saya ampuni ketika sekolah bekerja di bidang perusahaan, bukan. Bidang IT itu luas, nggak cuma di perusahaan IT saja. Perusahaan non IT, terutama di pendidikan, itu sangat dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Hanya saja kita tidak bisa melihat peluang yang baik di antara perusahaan-perusahaan tersebut atau pendidikan tersebut. Kita lihat di zaman atau di pandemi COVID ini, teknologi IT terutama di bidang pendidikan sangat dibutuhkan. Bayangkan jika bidang pendidikan tidak mempunyai kita yang mengerti bidang IT. Jangan berharap ketika kalian sekolah, kuliah di bidang IT atau di bidang manapun akan bekerja atau akan membangun usaha di bidang IT juga atau di bidang yang sama. Ilmu itu luas. Saran saya untuk kalian yang memang baru lulus sekolah, lebih baik kalian memang awal mencari agak sulit mencari pekerjaan yang memang bisa dikatakan ya harus bidangnya. Namun tidak harus dengan bidangnya. Banyak sekali rekan-rekan saya yang memang dulunya sekolah di bidang IT, kemudian kuliah di bidang IT,
Sekarang banyak yang memang tidak bekerja di bidang IT, bahkan mempunyai usaha juga bukan di bidang IT. Namun, mereka semua bisa memanfaatkan IT yang mereka dapatkan ketika mengenyam bangku sekolah dan bangku kuliah. Itulah gunanya. Kita tidak bisa yang namanya mendikte suatu teknologi. Tapi jangan sampai teknologi mendikte kalian. Pahami step by step kalian mengenyam bangku sekolah ataupun kuliah. Apapun bidangnya. Saya berbicara fokus di sini adalah bidang IT. Terutama untuk kalian yang masih lulus SMK, yang bingung mau kemana, apakah harus kerja terlebih dahulu, kuliah terlebih dahulu, atau memang mengambil keduanya. Saran saya lebih baik, jika memang kalian punya rezeki lebih, ambil kuliah dulu. Bangun relasi di sana. Bangun partnership di sana. Cari relasi-relasi yang memang di luar di bidang jurusan IT. Bukan tidak mungkin. Kita sudah melihat banyak contoh-contoh di luar sana, pendiri marketplace pun juga bukan bidang IT, namun dia bisa membangun relasi di sekitarnya. Buat kalian yang masih bingung harus kemana, saran saya ulik lagi, kira-kira passion kalian tuh di mana? Saya yakin kok nggak selamanya kalian sekolah IT, basically IT, atau mungkin kuliah di basically IT, nggak selamanya passion kalian di bidang IT. Tapi setidaknya kalian tahu kalian harus bagaimana dan melakukan apa. Bukan tidak mungkin kalian akan sukses kalian akan sukses kalau memang bukan bidang IT juga gitu. Pertama, untuk anak sekolah, terutama yang baru lulus sekolah, hal yang paling penting ketika kalian sudah mendapatkan ilmu di sekolah, terutama di SMK dan jurusan IT, saya sarankan coba kalian manfaatkan peluang ini. Peluang yang dimana tidak semuanya bisa ada, tidak semuanya kalian bisa, atau tidak semuanya teman-teman kalian bisa lah. Misal, kalian punya kemampuan menginstal laptop. Manfaatkan itu sembari menunggu kalian diterima di salah satu perusahaan. Misal, kalian jago membuat salah satu konten YouTube lah misalkan. Atau membuat hal-hal yang berkaitan dengan bidang IT. Manfaatkan itu. Sembari kalian menunggu perusahaan menerima kalian. Menunggu ijazah turun dan segala macamnya. Dan bukan juga tidak mungkin gitu. Kalian bisa berpeluang maka menciptakan suatu lapangan pekerjaan di suatu hari nanti ketika kalian sudah mempunyai partnership yang baik, mempunyai skill yang baik. Dan perlu kalian ingat, di salah satu perusahaan atau di beberapa perusahaan itu dilihat bukan dari seberapa baik nilai ijazahnya, seberapa besar nilai-nilai yang kalian dapatnya semasa sekolah ataupun semasa kuliah. Namun sejauh mana kalian bisa beradaptasi, bisa skill kalian ditunjukkan, attitude kalian dan sebagainya. Dan juga bukan tidak mungkin gitu, kalian akan bisa sukses. Coba mulai dari saat ini petakan apakah kemampuan kalian tetap di bidang IT atau memang bukan di bidang IT. Dipetakan dulu agar memudahkan kalian sebenarnya passion kalian itu di mana. Misal contoh saya dari SMK memang sudah senang mengajar. Ya, memang masih berkaitan dengan bidang IT. Namun seiring dengan waktu saya berpikiran bahwa kemungkinan akan bisa bidang IT ini yang saya geluti akan berdampingan dengan namanya pendidikan. Pendidikan yang di sini adalah pendidikan yang dimana apakah kita orang yang mampu, orang yang mengerti, orang yang paham bidang IT itu bisa diimplementasi di sekolah, implementasi di kampus ataupun tempat-tempat pendidikan yang lainnya. Dan saya rasa kalian pun juga akan mampu seperti itu, asal satu kalian bisa memanfaatkan peluang atau opportunity-nya itu. Walaupun ada pepatah mengatakan kesempatan tidak datang lebih dari satu kali, tapi bagi saya kesempatan bisa datang berkali-kali kalau kalian bisa melihat peluang itu sendiri.
Dan buat kalian nih, buat kalian yang baru mau masuk SMK, coba deh pikir lagi. Apakah memang diri kalian sudah mampu bersaing untuk SMK terutama di bidang itu atau tidak? Jangan hanya sekolah, datang, duduk, diam, dengerin, kemudian pulang. Itu udah bukan jadi rahasia lagi, itu udah jadi rahasia umum, udah jadi konsumsi publik gitu. Namun bagi saya tidak semuanya seperti itu. Cuma cobalah dipikirkan kembali. Sekolah 3 tahun, ngambil bidang IT, kemudian keluar hanya tidak menjadi apa-apa, minimal tidak mempunyai apa-apa. Lalu biaya yang dikeluarkan untuk apa? Coba kalian pikirkan itu. Untuk kalian yang memang ingin masuk SMK, dimanapun SMK-nya, seberapa bagus SMK-nya, kalau memang kalian, terutama anak SMP nih yang mau lihat, yang mau coba mau lulus SMK, kalau memang kalian tidak bisa mengembangkan diri kalian, coba pikirkan baik-baik. Dan kalian, bukan khusus untuk kalian yang baru lulus juga nih, yang SMK, ciptakan koneksi relasi yang baik di tempat nanti, di tempat baru kalian yang nanti. Supaya apa? Kalian mengenal bahwa tidak selamanya kalian hanya bergaul dengan lingkup yang kalian sudah bikin nyaman. Ingat, keluar zona nyaman itu penting. Biar kalian tahu bagaimana tantangannya dan bagaimana kompetisinya. Dan saya yakin kok, khusus untuk murid-murid saya yang diajar saya sudah pernah memberikan beberapa statement, memberikan beberapa wejangan buat kalian. Silakan kalian boleh keluar ambil jurusan, boleh keluar bekerja tidak pada bidangnya, namun satu hal, jangan pernah menghilangkan ilmu yang sudah didapatkan selama 3 tahun di bangku sekolah. Itu menjadi pondasi kalian, itu menjadi basically kalian. Basic yang dimana kalian mampu untuk bersaing ketika nanti di bidang industri ataupun di bidang yang lainnya. Siapa yang gak mau? Gaji besar, kerjaan nyaman, kemudian pangkat naik. Maka dari itu saya minta sama kalian, siapapun yang melihat video ini, saya harap kalian mampu bersaing dimanapun, terutama di anak-anak SMK yang sudah lulus, baik itu yang memiliki tingkat prestasi yang baik, memiliki tingkat skill yang baik, memiliki tingkat attitude yang baik. Manfaatkan itu, passion kalian cari. Ini adalah masa-masa transisi kalian, masa-masa di mana kalian akan mencari jati diri kalian, siapa kalian sebenarnya. Mungkin itu saja video yang bisa saya sampaikan di Sabtu ini. Semoga ada bermanfaat. Kemudian ketika ada pertanyaan, silakan di kolom komentar, kita diskusi di sana. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.